Saudara-saudari sahabat Radio Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Apakah saudara-saudara sudah mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, edisi Embun Pagi pada hari ini, Jumat 1 September 2023. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Embun Pagi saat ini adalah Aku sudah mengindahkan kamu. Berdasar dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon penyertaan dari Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, di saat pagi hari ini kami datang bertelut menghadap kehadirat Bapa yang Maha Kudus. Kami menaikkan puji syukur kepadamu, karena di saat pagi hari ini Engkau berkenan untuk memberikan pemulihan kekuatan bagi tubuh kami setelah kami beristirahat di saat malam yang sudah kami lalui. Engkau memberikan hari baru bagi kami untuk melanjutkan karya, pekerjaan, dan pelayanan kami. Ya Bapa, kami rindu untuk kembali mendengarkan dan juga merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami semua, para pendengar Radio Petra dimanapun kami berada, agar melalui firman yang hendak kami perhatikan di saat ini menuntun langkah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, kiranya Bapa mengurapinya agar apa yang nanti disampaikannya seturut dengan maksud Tuhan. Ampunkan segala dosa yang ada di dalam kehidupan kami, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan saat ini dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Saya hendak membacakan bagi saudara-saudara demikian. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi, aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir.
dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita setiap saat. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan melalui kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22 ini, kita akan memperhatikan ayat yang ke-16 yang demikian firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Iska dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi sebagian atau mungkin malah juga banyak orang, kita itu seringkali merasakan terkadang hidup ini kita jalani dengan berat. Untuk bisa bertahan hidup setiap hari saja diperlukan perjuangan yang berat. Apalagi jika ada beban, persoalan, dan tanggungan dari hari-hari sebelumnya yang belum diselesaikan. Akibatnya, hidup yang kita jalani ini sepertinya berada dalam kondisi yang tidak mudah. Dapat dikatakan perjalanan hidup yang keras. Hal ini bukan hanya tentang masalah pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi tentang persoalan hubungan yang berantakan, tekanan batin, ada luka hati yang begitu menyakitkan, atau bisa jadi tentang sakit penyakit yang lama tidak sembuh-sembuh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bila kita mengalami hal yang sama, seolah terjebak dalam situasi yang mustahil, di mana kita dapat melihat jalan keluar. Melalui renungan embun pagi saat ini, kita akan memperoleh kekuatan dan juga pengharapan
yang memberikan penghiburan bagi kita bahwa Tuhan itu akan turun tangan memperhatikan dan juga menolong kehidupan kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita dengarkan di saat pagi hari ini. Sahabat Petra, saat bangsa Israel berada di Mesir di bawah pemerintahan Firaun, mereka itu hidup sangat tersiksa dan sengsara. Mereka dijadikan sebagai budak dan juga dipaksa untuk membuat batu bata proyek yang dilakukan oleh Raja Firaun. Hal ini dapat kita perhatikan dari kitab Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka sudah berseru kepada Tuhan, tetapi pertolongannya tak kunjung tiba. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat belajar apakah Tuhan itu benar-benar melupakan umatnya? Apakah Tuhan itu membiarkan atas kesengsaraan umatnya? Tentu tidak, saudara. Perhatikan perkataannya. Aku telah memperhatikan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab aku telah turun tangan untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Persis sebagaimana kita dapat membaca dari firman Tuhan ini bahwa Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kalau kita belajar dari sejarah bangsa Israel ketika di tanah Mesir diperbudakan, mereka hidup dalam ketertindasan itu cukup lama. Hampir kurang lebih 400 tahunan. Mereka merasakan penderitaan yang begitu sangat luar biasa sebagai bangsa yang ditindas oleh bangsa lain. Namun demikian, dari pembacaan firman Tuhan ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan itu akan menolong dan menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita pun ketika kita mengalami berbagai persoalan, penderitaan, dan tekanan hidup, pasti Tuhan juga akan menolong kita. Mestinya kesadaran dan kemudian percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah kok akan melupakan kita. Ia akan memperhatikan keadaan kita, Ia akan mendengar seruan kita, Ia akan mengetahui apa yang kita butuhkan, bahkan kemudian dikatakan Ia mau turun tangan menolong kita. Oleh sebab itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita dalam kehidupan iman kita. Sebagai orang percaya, mestinya kita jangan berputus asa. Serahkan beban kita itu kepada Tuhan. Mungkin ada perlunya kita bertahan sedikit lebih lama, dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu akan membawa kita
ke tempat di mana kita itu menjadi heran akan rencana Tuhan yang begitu sangat ajaib dalam kehidupan kita, sama seperti ketika Tuhan mendengar seruan dan permohonan dari umatnya, bangsa Israel ketika di tanah Mesir. Tuhan mau mengindahkannya dan Tuhan mau memberkati mereka sehingga mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian yang nanti akan diberikan, seperti Tuhan memberikan dahulu kala kepada Bapak Abraham, kepada Ishak dan juga kepada Yakub. Inilah pengharapan yang mestinya harus kita miliki sebagai orang percaya ketika kita mengalami berbagai pergumulan penderitaan di saat ini. Firman Tuhan ada yang mengatakan kepada kita, sampai masa tuamu aku akan tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan embun pagi, mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena melalui firman-Mu di saat pagi hari ini, embun pagi yang menyejukkan hati, pikiran, dan juga pengharapan kami. Sama seperti ketika bangsa Israel merasakan tekanan hidup diperbudak oleh bangsa lain, dalam seruan mereka kepada Tuhan, Tuhan mengindahkan mereka dan Tuhan menolong mereka. Kami tetap percaya bahwa dalam langkah perjalanan hidup kami sebagai orang beriman, kami tentu juga akan disertai oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sepanjang hari ini ketika kami melakukan berbagai aktivitas kegiatan yang kami lakukan dan juga pekerjaan kami mempercayai Tuhan akan menolong dan juga akan menyertai kami, sehingga melaluinya kami dapat merasakan berkat dari-Mu. Berkatilah untuk sahabat Petra, dimanapun kami tinggal berada, Tuhan akan menyertai kami semua, sehingga di dalam berbagai kehidupan kami tetap akan mempertaruhkan hidup kami hanya kepadamu. Ampunkan Tuhan, bila di dalam kami mendengar dan juga merenungkan firman-Mu tentu ada terselip dosa. Tuhan berkenan untuk mengampuni kami. Kami serahkan untuk Radio Petra yang sudah memfasilitasi kami untuk selalu mendengarkan embun pagi, bahkan juga di doa malam. Kiranya Tuhan memberkati agar Radio Petra tetap menjadi bagian dari kebaikan Tuhan bagi semua orang. Inilah Tuhan doa kami kepadamu, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini Jumat 1 September 2023. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, hikmat bagi kita untuk dapat melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.